Kenapa kamu menanggapin satu orang yang menjelek-jelekan kamu? Sementara ada 100 orang yang mendukungmu. Kenapa kamu fokus pada konten orang yang membencimu? Kenapa kamu tidak fokus dengan apa yang kamu lakukan setiap hari? Seperti tisu ini. Mereka putih, bersih. Tisu ini putih, bersih. Kamu akan fokus sama yang putih-putih saja. Tapi saat tisu ini bolong, kamu akan melihat bolongnya tisu ini saja. Padahal di sini tuh masih banyak sekali yang baik. Kenapa kamu fokus pada yang bolong, Dok? Itu pesan ibu saya. Saya bilang sama ibu saya, karena yang bolong itu yang sakit, Ibu. Terus kenapa kamu fokus sama sakit? Sementara yang lainnya nggak sakit. Udah. Saya cuma pengen bilang, benar juga ya. Tisu ini baik-baik saja. Ini baik-baik saja. Saya senyum-senyum dong. Saya gembira dong. Saya happy dong. Kalau semua mendukung saya. Tapi giliran tisu ini lubang sedikit, saya mulai marah. Saya mulai kecewa. Karena ada orang yang memaki saya. Dan ibu saya bilang, ini kan banyak ini yang baik. Kenapa kamu fokus sama yang lubang? Dan hari ini saya memutuskan untuk tidak fokus dengan masalah yang ada. Untuk fokus membantu tujuan seperti awal. Seperti yang saya katakan tadi, kalau organisasi di luar sana, mereka ada yang support, Mbak. Dari sistem, dari keuangan, mereka ada. Mereka menyediakan tempat buat kalian. Mereka totalitas ada yang mendukung. Mereka ada dana yang mengalir. Secara langsung dan tidak langsung diakui atau tidak. Mereka yang bergerak di organisasi, bahkan mereka yang tidak bekerja di rumah majikan, tapi memakai label BMI, pertanyakan sama mereka. Kalau memang mereka pekerja migran asli, mereka nggak akan bisa setiap saat, setiap waktu keluar seenak mereka. Tapi saya tidak pernah memperdebatkan itu. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Karena yang kalian lihat, bahwa saya itu bergerak sendiri dan memperlihatkan pergerakan saya. Sementara beberapa orang, mereka membantu tapi tertutup. Mereka membandingkan saya dengan orang lain. Ya, salah satu teman saya pernah mengatakan, dulu tim saya, Miss Juni, jangan pernah bergabung dengan orang besar. Saya bilang, kenapa? Ya, mereka akan mengatakan, jika kamu bergabung dengan orang itu, maka orang itu akan mengatakan, kalau bukan saya, Miss Juni nggak akan ada di sini. Kalau bukan saya yang ngangkat Miss Juni tidak akan ada di sini. Dan itu pesan yang sangat menohok bagi saya. Dan akhir-akhir ini apa yang teman saya katakan benar. Jadi dikiranya saya melenting lebih tinggi ini karena bantuan seseorang. Enggak. Ini semua pure dari Tuhan dan juga netizen. Netizen yang nge-share. Netizen yang memberikan informasi ini. Wes akhir zaman, Miss, kita berusaha mendekatkan ke Allah dengan segala kebaikan kita. Pati sirik ngoyok supaya tidak berbuat baik. Rasa ngrungone anggapnya ujian. Siap. Benar, Mbak. Jadi saya hanya ingin mengevaluasi diri saya sendiri, tidak fokus dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, belajar untuk lebih baik lagi, dan kalian bersama saya. Jadi apa yang saya lakukan adalah independen. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang mengontrol saya. Yang kontrol saya itu diri saya sendiri. Jadi kalau saya tiba-tiba meledak, ya hari itu juga saya meledak. Karena saya tidak ingin pura-pura marah, tiba-tiba baik. Sebenarnya banyak akhir-akhir ini orang berpura-pura. Banyak akhir-akhir ini orang bermusuhan, tapi saat terikat mereka tidak melakukan apapun. Berapa banyak dulu orang yang membenci Pak Prabowo. Tapi sekarang berapa banyak orang yang mendekat pada Pak Prabowo. Berapa banyak orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, tiba-tiba mereka baik sama Pak Jokowi. Dan dulunya yang baik sama Pak Jokowi, tiba-tiba membenci Pak Jokowi. Jadi
Kalau dipikir-pikir saya tuh nggak ada apa-apanya, bener juga ya. Sekelas pemerintah besar aja dulu dijelek-jelekin, di nggak jelas pokoknya kalau saya lihat jejak digitalnya. Tapi pada akhirnya mereka sekarang mepet semua sama Pak Prabowo. Saya cuma senyum-senyum aja. Kayak gini loh. Nah, itu saya tidak ingin terjadi pada saya. Saya tetap ingin independen dengan cara saya. Saya tetap ingin independen dengan cara saya. Jika saya mengenali dua kubu, saya akan memanfaatkan kedua kubu tersebut untuk kepentingan kita bersama. Bukan kepentingan saya pribadi, Mbak. Kalau kepentingan saya pribadi apa sih? Ya udah ngonten dengan curhatan, nggak usah solusi, bisa kok. Karena kalian tidak butuh solusi. Kalian tuh nggak butuh solusi sebenarnya. Kalian tuh cuma butuh didengarkan. Bener nggak sih? Kalian itu butuh didengarkan saja. Kalian nggak butuh solusi. Tapi karena saya mengenali dua kubu yang berbeda, kenapa tidak kita manfaatkan? Kenapa kita harus benci sama Pak Beni? Kenapa kita harus benci sama Mas Uya Kuya? Bener nggak? Kenapa kita membenci personalnya? Kenapa kita tidak melihat dari kacamata yang baik saja? Bener nggak? Harusnya kamu bersyukur dong. Karena pecinta Pak Beni tidak akan pernah mencintai Mas Uya Kuya. Sementara pencinta Mas Uya Kuya tidak akan pernah mencintai Pak Beni. Bener nggak? Lah, boleh kan kita bersatu untuk kepentingan? Pak Beni punya masalah, Menteri Perdagangan bisa dibukakan. Biarkan mereka bekerja. Bener nggak teman-teman? Ya sebagai yang setuju aja sih. Kalau yang nggak setuju ya orang nggak setuju, kita tetap aja nggak setuju sih. Benar kalian ngomong. Susah untuk meyakinkan lalat bahwa bunga itu wangi. Boleh dong saya ngomong kayak gitu. Sangat susah menjelaskan pada lalat bahwa bunga itu harum. Karena kelas mereka tetap pada barang-barang busuk. Jadi tidak bisa kita memaksa mengatakan pada lalat bahwa bunga ini harum sekali. Jadi saya akan mengambil kesempatan, manfaat buat kebaikan kita bersama. Saya tidak akan pernah membenci seseorang, karena saya takutnya suatu saat saya membutuhkan dia. Ibu saya selalu mengatakan, bapak saya selalu mengatakan, jangan terlalu mencintai orang lain. Jika kamu terlalu mencintai dia, saat dia melakukan kesalahan, maka sakitmu tak terobati. Tapi jangan pernah membenci orang lain. Sedalam hatimu, saat kamu membutuhkan dia, kamu malu untuk mengatakannya. Jangan terlalu membenci orang, apalagi orang yang tidak pernah kamu kenali, orang yang tidak pernah kamu tahu. Siapa tahu dia adalah ladang rezekimu. Siapa tahu dialah perpanjangan Tuhan yang akan memperkenalkanmu pada calon suamimu, yang akan memperkenalkan kamu pada calon bisnismu. Karena itu saya selalu katakan, di media sosial, jangan terlalu keburu komen jelek, tapi jangan terlalu keburu komen baik. Karena kalau terburu-buru, kita akan menyesal, kita akan kecewa. Benar nggak sih? Jadi buat teman-teman, saya selalu ingin katakan, saya ingatkan berkali-kali, bahwa hidup ini nyata, hidup ini ada. Jangan terlalu percaya, jangan mudah percaya dengan apapun dan bagaimanapun. Ingat, gula dan garam, jika dilihat dari jauh itu hampir sama. Tapi saat kamu merasakannya, jauh sangat berbeda. Ya, antara garam dan gula itu sama. Bisakah kalian merasakan dari jauh? Tidak. Sawang sinawang. Setelah kamu mendekat, hidup bersamanya, kamu akan tahu bahwa itu adalah garam, bahwa itu adalah gula. Jadi sekali lagi, saya cuma ingin mengingatkan sama kita semua, doa kita yang baik akan kembali pada yang punya. Komen kita yang baik akan kembali pada yang punya. Nggak akan pernah salah.
Jadi terima kasih yang sudah hadir. Ternyata ada 300 lebih orang yang sudah hadir dan banyak sekali yang telepon. Banyak banget yang telepon ya.